Islam. Dr. Slump adalah drama Korea Selatan bergenre romansa, komedi, medis, dan healing yang tayang pada tahun 2024. Drama ini terdiri atas 16 episode, disutradarai oleh Oh In-woo, ditulis oleh Baek Seun-woo. Pemeran utamanya adalah Park Hyun-sik sebagai Jung-woo dan Park Shin-hye sebagai Nam Han-yeol. Dr. Slump merupakan drama medis yang mengangkat berbagai isu etika dan humanis dalam dunia kedokteran melalui kisah Nam Han-yeol dan Yang Jung-woo. Drama ini menggambarkan dampak tekanan akademik, tuntutan profesi, dan ekspektasi masyarakat terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan. Isu yang menonjol dalam drama ini adalah burnout, stres, dan krisis identitas yang dialami dokter akibat beban kerja yang tinggi. Selain itu, drama ini juga menampilkan pentingnya profesionalisme, empati, hubungan dokter-pasien, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab profesi. 수술실 CCTV가 사고 당시에만 작동하지 않았다고 그럴 리가 없습니다. 저는 전혀 모르는 일입니다. 야! 이 쓰레기 같은 걸 자료라고 얻었어? 버텨야지. 우리 죽는 게 낫겠다. 우울증입니다. 카드라고 얻은 게. Dengan demikian, Dr. Slump menjadi tontonan yang menarik untuk dikaji dan perspektif etika kedokteran dan menunjukkan bahwa dokter juga manusia yang membutuhkan dukungan dan perhatian terhadap kesehatan mentalnya. Baik, jadi pada episode 1 dan episode 2 itu terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan etika kedokteran dan juga humaniora, terutama mengenai keselamatan pasien, keselamatan mental tenaga kesehatan, dan juga profesionalisme dokter, serta lingkungan kerja yang tidak sehat. Kemudian yang pertama itu akan kita bahas mengenai keselamatan pasien atau pasien safety. Jadi pada episode pertama, yaitu Yang Jun-woo itu mengalami masalah serius ketika seorang pasien meninggal saat tindakan operasi. Jadi kejadian itu menimbulkan pertanyaan mengenai apakah seluruh prosedur medis telah dilakukan sesuai standar, serta bagaimana tanggung jawab tenaga kesehatan terhadap keselamatan pasien. Jadi prinsip etika yang terkait itu adalah yang pertama non-maleficent atau tidak merugikan pasien, yaitu dokter wajib menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien. Kemudian kedua itu adalah benefit, yaitu berbuat baik, yaitu dokter harus memberikan pelayanan terbaik demi kesehatan pasien. Apabila terjadi kesalahan medis, dokter harus bersikap jujur melalui evaluasi dan juga bertanggung jawab secara profesional. Kemudian yang kedua yaitu kesehatan mental dokter dan burnout. Jadi Nam Han-yeol itu digambarkan sebagai dokter anestesi yang bekerja sangat keras hingga mengalami kelelahan berat dan juga depresi akibat tekanan pekerjaan yang berlebihan. Ia bahkan mengalami gangguan kesehatan fisik dan juga psikologis karena lingkungan kerja yang tidak mendukung. Jadi dalam kasus ini itu menunjukkan pentingnya yang pertama itu adalah kesejahteraan tenaga kesehatan, kemudian juga ada hak dokter untuk memperoleh lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Setelah itu juga pencegahan burnout yang dapat menurunkan kualitas pelayanan kepada pasien. Dari sudut pandang humaniora kedokteran, dokter juga manusia yang memiliki keterbatasan fisik dan juga mental sehingga perlu mendapatkan dukungan yang psikologis. Selanjutnya pada episode 2 ini kita akan membahas mengenai perundungan dan lingkungan kerja yang tidak etis. Jadi pada dalam episode 2 ini, Nam Han-yeol itu mendapatkan perlakuan buruk dari atasan di rumah sakitnya. Ia sering menerima tekanan berlebihan dan juga perlakuan yang tidak adil dalam pekerjaannya sehari-hari. Jadi dalam analisis etika, perilaku tersebut itu bertentangan dengan prinsip profesionalisme kedokteran. Karena yang pertama, itu tidak menghormati martabat sesama tenaga kesehatan, kemudian juga menciptakan lingkungan yang toksik dan juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada pasien. Jadi seorang dokter harus menjunjung tinggi nilai saling menghormati, kerjasama sesama tim dan juga empati terhadap rekan sejawat. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas mengenai humaniora kedokteran, yaitu empati terhadap tenaga kesehatan. Drama ini menunjukkan bahwa dokter tidak hanya menghadapi penyakit pasien, tetapi juga tekanan sosial, tuntutan prestasi, dan juga masalah psikologis. Hubungan antara Jung-woo dan juga Han-yeol menggambarkan bahwa pentingnya empati dan juga dukungan emosional dalam proses penyembuhan seseorang itu sangat penting dalam menjalani kehidupan sebagai seorang dokter. Pada episode 3 diceritakan bahwa Nam Han-yeol dan Lee Jung-woo sedang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan dan karir mereka sebagai dokter. Keduanya mengalami tekanan psikologis yang cukup berat sehingga mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Namun di tengah kondisi tersebut mereka saling mendukung, mendengarkan dan memberikan semangat satu sama lain. Nah dari sudut pandang humaniora kedokteran, episode ini menunjukkan pentingnya empati, kepedulian dan dukungan emosional. Seorang dokter tidak hanya dituntut memiliki kemampuan medis, tetapi juga harus mampu memahami dan mengingatkan bahwa dokter juga manusia yang dapat mengalami stres, kelelahan, bahkan gangguan kesehatan mental, sehingga kesehatan mental tenaga kesehatan juga perlu diperhatikan.
Nah, pada episode 4, Yi Jingwoo berusaha menghadapi berbagai tuduhan yang mengancam reputasi dan karirnya sebagai dokter. Meskipun berada dalam situasi yang sulit, ia tetap berusaha mempertahankan integritas dan mencari kebenaran. Nah, dari sudut etika kedokteran, episode ini menggambarkan pentingnya profesionalisme, kejujuran dan tanggung jawab, serta integritas dalam menjalankan profesi dokter. Kepercayaan pasien merupakan hal yang sangat berharga, sehingga dokter harus selalu menjunjung tinggi etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Yarma dengan MPM 0408260113. Di sini saya akan membahas suatu seri yang berjudul Dokter Selam. Di sini khususnya saya akan membahas pada episode 5 dan 6. Terdapat beberapa nilai etika dan humaniora kedokteran yang ditampilkan. Jongwo menunjukkan profesionalisme sebagai dokter dan tetap berusaha memberikan pertolongan kepada pasien dalam situasi darurat, meskipun ia masih mengalami trauma dari masa lalunya. Selain itu, episode ini menggambarkan pentingnya kesehatan mental tenaga kesehatan. Karena trauma yang dialami, Jongwo memengaruhi kondisi psikologisnya dan kemampuannya dalam bekerja. Dukungan emosional yang diberikan oleh Hanel kepada Jongwo juga mencerminkan nilai empati dan kepedulian yang sangat penting dalam humaniora kedokteran. Di sisi lain, kasus yang menimpa Jongwo menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan integritas profesi serta perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Secara keseluruhan, episode ini menunjukkan bahwa seorang dokter tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan medis yang baik, tetapi juga menjaga kesehatan mental, menjunjung tinggi etika profesi, dan memiliki rasa empati dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sekian review series dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkila Zulfikri Lestari dengan NPM 2408260039. Di sini saya akan mereview series Dokter Selam episode 7 sampai 8. Pada film Dokter Selam episode 7 sampai 8 terdapat beberapa isu etika dan humaniora kedokteran. Yang pertama, penggunaan kamera tersembunyi saat operasi yang menimbulkan masalah privasi dan kerahasiaan pasien. Yang kedua, dilema seorang dokter yang mengetahui kebenaran namun takut menjadi saksi dalam kasus malpraktik. Yang ketiga, ketidakadilan akibat tuduhan medis yang belum terbukti. Selain itu, terdapat pelanggaran integritas akademik ketika nama Nam Hanel dihapus dari disertasinya. Episode ini juga menyoroti pentingnya kesehatan mental dokter akibat tekanan kerja dan lingkungan yang tidak sehat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa profesi dokter tidak hanya membutuhkan kompetensi klinis, tetapi juga menjunjung tinggi etika, profesionalisme, kejujuran, dan empati. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode 9 dan 10 serial Dokter Selam terdapat beberapa nilai etik kedokteran yang dapat dipelajari. Salah satunya adalah prinsip non-maleficent atau tidak membahayakan pasien. Ye Jongwoo yang mengalami PTSD dan serangan panik memilih menunda tindakan operasi ketika merasa belum mampu memberikan pelayanan yang aman kepada pasien. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas yang utama. Selain itu, terlihat prinsip beneficent atau berbuat baik demi kebaikan pasien. Ketika Nam Hanul membantu Jongwoo sebagai seorang dokter anestesi agar tindakan operasi dapat berjalan dengan aman dan optimal. Kerjasama antara tenaga kesehatan ini mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam pelayanan medis. Kasus pencurian disertasi yang terungkap pada episode ini juga mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran akademik di dunia kedokteran. Seorang dokter tidak hanya dituntut untuk kompeten, tetapi juga harus menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan menghargai hasil karya orang lain. Melalui episode ini, kita belajar bahwa seorang dokter yang baik bukan hanya mampu mengobati penyakit, tetapi juga harus memiliki integritas, mengutamakan keselamatan pasien, dan menyadari batas kemampuan dirinya dan memberikan pelayanan yang terbaik. Pada episode 11 dan 12, hubungan Ye Jongwoo dan Nam Hanul semakin berkembang, tapi di saat yang sama, Hanul mulai menemukan fakta bahwa Min Kyung Min terlibat dalam kasus yang menyebabkan hancurnya karir Jingwoo. Upaya Hanul untuk mengungkapkan kebenaran berujung pada konfrontasi dengan Kyung Min dan memunculkan konflik yang semakin serius. Kaitannya dengan etika humaniora kedokteran adalah episode ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab profesional dalam dunia kedokteran. Tindakan menyembunyikan fakta atau memanipulasi informasi merupakan pelanggaran etika yang dapat merugikan pasien maupun tenaga kesehatan lain. Selain itu, episode ini juga menunjukkan pentingnya empati, dukungan sosial, dan kesehatan mental bagi dokter sebagai manusia yang juga dapat mengalami tekanan dan kesulitan dalam hidup maupun pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Faisal Hakim Tondang yang akan melanjutkan episode 13 sampai 14 dan yang berjudul Dokter Selam. Jadi di episode 13, setelah kecelakaan mobil yang melibatkan Nam Hanul dan Min Kyung Min, Hanul mengalami perdarahan hebat dan harus menjalani operasi darurat. Ye Jongwoo sangat khawatir, sangat cemas dan terus menunggu di rumah sakit bersama keluarga. Hanul menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian tersebut. Sementara itu terungkap motif dibalik kejahatan Min Kyung Min. Rasa iri, tertekan hidup, dan ambisinya membuat terlibat dalam berbagai tindakan
tindakan ilegal yang sebelumnya, menghancurkan karir Jo Young-woo dan menyakiti Han Yeol. Akhirnya Min Kyung Min meninggal dunia dalam akibat kecelakaan tersebut. Jadi di episode 14, setelah melalui masa sulit, Jo Young-woo dan Han Yeol berusaha kembali menjalani hidup dengan lebih tenang. Jo Young-woo masih berjuang menerima kematian Kyung Min dan mencoba memaafkan masa lalu agar bisa melanjutkan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsada Pasaribu dengan NPM 2408260032. Jadi di sini saya akan sedikit mereview series tentang Dr. Slump. Nah, pada episode 15 ini terdapat beberapa masalah etika dan humaniora kedokteran, yaitu pemanfaatan kegiatan kemanusiaan dokter untuk kepentingan promosi rumah sakit yang dapat menggeser fokus pelayanan dari kepentingan pasien menjadi pencitraan institusi. Selain itu, terdapat resiko pelanggaran kerahasiaan dan privasi pasien ketika kegiatan medis dipublikasikan tanpa persetujuan yang jelas. Episode ini juga menampilkan tanggung jawab profesional dokter saat menghadapi komplikasi operasi, di mana dokter harus bersikap jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien. Dari aspek humaniora, ditunjukkan kepentingannya kesehatan mental dokter karena tekanan kerja dan burnout dapat memengaruhi kualitas pelayanan. Selain itu, hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan lingkungan kerja yang saling menghormati juga menjadi nilai penting yang ditampilkan dalam episode ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denadia Aulia Nuraya. Di sini saya akan mereview film Dr. Slump pada episode 16, yaitu episode terakhir, di mana terdapat beberapa aspek etika dan humaniora kedokteran yang penting untuk dianalisis. Pertama, terkait kesehatan mental dokter. Nam Han Yeol yang berhasil pulih dari depresi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan juga dapat mengalami gangguan mental dan berhak mendapatkan bantuan profesional. Hal ini mencerminkan prinsip beneficent, non-maleficent, dan penghormatan terhadap martabat pasien. Yang kedua, profesionalisme dokter. Terlihat ketika Yeo Jeong-woo memulai kembali praktik medisnya secara bertahap, meskipun dengan fasilitas yang lebih sederhana, ia tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tindakan ini mencerminkan prinsip beneficent, justice, dan integritas profesional. Yang ketiga itu, episode ini menyoroti pentingnya hubungan dokter dengan pasien dan masyarakat melalui empati, komunikasi terapeutik, serta kepedulian terhadap kesejahteraan pasien. Selain itu, dukungan keluarga dan orang terdekat menjadi faktor penting dalam proses penyembuhan. Penunjukan nilai secara keseluruhan, episode ini tidak menampilkan pelanggaran etika kedokteran yang berat, melainkan menekankan pentingnya kesehatan mental, profesionalisme, empati, dan dukungan sosial dalam praktik kedokteran yang humanis. Baik sekian review film yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri dari saya dari film Dr. Slump. Yang pertama, hal yang menarik atau kendala. Film ini menarik karena menunjukkan bahwa dokter juga dapat mengalami stres dan kelelahan mental. Kendalanya adalah bagaimana menyeimbangkan tuntutan profesi dan kesehatan diri sendiri. Kemudian yang kedua itu refleksi etika dan humaniora. Saya belajar bahwa empati, kesehatan mental, dan hubungan yang baik dengan orang lain sangat penting dalam dunia kedokteran. Yang ketiga, insight atau pelajaran yang didapatkan. Menjadi dokter tidak hanya membutuhkan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan mengelola stres, bangkit dari kegagalan, dan menjaga kesehatan mental. Dan yang terakhir itu rencana tindakan atau sikap selanjutnya. Saya akan lebih memperhatikan kesehatan mental saya, mengelola stres dengan baik, serta meningkatkan empati dan kemampuan komunikasi. Setelah saya menonton series dari Dr. Slump, saya dapat mempelajari bahwa kesuksesan dalam karir dan juga akademik itu tidak dapat menjamin kebahagiaan seseorang. Sebagai seorang dokter, saya harus menjaga keseimbangan antara tuntutan profesi dan juga kesehatan mental agar saya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pasien saya. Untuk refleksi diri terhadap film Dr. Slump dari saya, yaitu hal yang menarik atau kendalanya dari film ini menarik karena menunjukkan bahwa dokter juga dapat mengalami stres, kelelahan, dan masalah kesehatan mental. Untuk kendalanya adalah bagaimana menghadapi tekanan tanpa mengorbankan kesehatan diri sendiri. Sedangkan untuk refleksi etika dan humaniora, saya belajar pentingnya empati, kepedulian, dan menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari profesionalisme tenaga kesehatan. Sedangkan untuk insight atau pelajaran yang didapat, kesuksesan tidak hanya diukur dari prestasi, tetapi juga kemampuan dalam mengolah stres, bangkit dari kegagalan, dan mencari dukungan saat diperlukan. Untuk rencana tindakan atau sikap selanjutnya terhadap film ini, saya akan lebih menjaga kesehatan mental, mengelola stres dengan baik, serta meningkatkan empati dan kepedulian terhadap orang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rahman dengan NPM 2408260003. Di sini saya akan merefleksikan dari sebuah series yang berjudul Dokter Selam, khususnya pada episode 5 dan 6. Dari sini saya belajar bahwa komunikasi yang baik sangat penting dalam dunia kedokteran. Melalui komunikasi yang efektif, dokter dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pasien dan mengurangi kesalahpahaman dalam pelayanan kesehatan. Sekian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Kadir Fikri Lestari dengan NPM 2408260039. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya terkait series Dokter Selam, khususnya episode 7-8. Menurut saya, salah satu nilai bioetika yang terlihat dalam serial ini adalah prinsip beneficence atau berbuat baik. Seorang dokter tidak hanya bertugas mengobati penyakit, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian refleksi diri yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri yang bisa saya sampaikan yaitu saya memahami bahwa tekanan dan lingkungan kerja tenaga kesehatan itu sangat mempengaruhi emosional seorang dokter. Oleh karena itu sangat dibutuhkannya dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan kerja agar seorang dokter dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dari serial ini, saya belajar tentang pentingnya menghargai diri sendiri dan tidak selalu menuntut kesempurnaan. Kesalahan dan kegagalan dapat menjadi sarana pembelajaran untuk menjadi pribadi dan dokter yang lebih baik. Jadi pada serial ini, saya melihat bahwa sikap saling mendukung dan bekerja sama sangat penting. Dalam profesi kesehatan, pelayanan kepada pasien akan lebih optimal jika seluruh tenaga kesehatan dapat bekerja sebagai satu tim yang solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsana Pasaribu dengan NPM 2408260032. Baik, di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya mengenai series Dokter Selam. Jadi, secara keseluruhan, Dokter Selam ini memberikan gambaran bahwa menjadi dokter bukan hanya tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan klinis, tetapi juga tentang empati, integritas, komunikasi, serta kemampuan menjaga kesehatan diri. Jadi, pelajaran ini akan menjadi bekal penting bagi kami sebagai calon tenaga kesehatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Aulia Busumraya dengan NPM 2408260003. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri dari film, khususnya episode 16, yaitu di mana saya mendapatkan pelajaran bahwa dokter harus tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan meskipun berada dalam tekanan pekerjaan yang berat. Sikap peduli dan menghormati martabat pasien harus selalu menjadi prioritas. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.